Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan satu pelajaran firman Tuhan yang sangat penting, yaitu mengenai dua macam kebangkitan. Saudara, karena kita seringkali rancu mengenai kebangkitan itu seperti apa. Kadang taunya orang itu dibangkitkan pada saat kebangkitan yang kedua, kemudian digambarkan ada yang satu masuk ke neraka, satu masuk ke surga, ke Yerusalem baru, saudaraku. Saudara, penggambaran itu tidak salah, saudaraku, tetapi kurang tepat, saudaraku. Saudara, kita akan menyimak benar-benar dari hal kebangkitan ini, saudaraku. Di dalam Alkitab ini tercatat ada dua kebangkitan, saudaraku. Yang pertama ini adalah kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama ini terjadi, saudaraku, saat Tuhan Yesus Kristus datang nanti. Adalah kebangkitan orang-orang yang benar dari awal zaman sampai dengan saat Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, jadi para nabi dari awal zaman hingga akhir zaman, saudaraku, saat ini berada di tempat penampungan kudus mulia yang namanya Paradise atau Firdaus. Saudara, di sana ada Bapak Abraham, ada Lazarus, kemudian ada para nabi, Daniel, saudaraku, ada para rasul, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka semua sedang menunggu saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Itulah yang disebut dengan kebangkitan yang pertama. Saudaraku, jadi pada saat Tuhan Yesus Kristus datang, ini ada beberapa urutan yang harus kita ketahui. Saudara, sesuai dengan yang ditulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17, ini ketika Tuhan Yesus Kristus datang, ini yang pertama terjadi. Yang mati di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, itu akan dibangkitkan. Ini termasuk kehidupan para nabi terdahulu, saudaraku. Ada Bapak Abraham, kemudian ada Yehezkiel, Daniel, dan lain sebagainya. Para rasul ketika zaman Tuhan Yesus Kristus, ini akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Kemudian yang kedua, ini mempelai di padang pengungsian, ini akan diangkat, saudaraku, rapture, saudaraku. Jadi yang diangkat ini adalah mempelai yang sudah disiapkan oleh Tuhan, yang di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14 dinyatakan bahwa orang-orang yang nanti akan di-rapture, akan diangkat itu untuk sementara waktu, nanti akan saudaraku, diselamatkan oleh Tuhan. Dalam bahasanya diungsikan, lari, viogo, lari, hilang, lenyap, saudaraku, ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari. Dan pada akhir dari 1260 hari ini, saudaraku, maka Tuhan Yesus Kristus datang dengan urutan tadi, yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan terlebih dahulu, kemudian mempelai yang sudah diungsikan selama 1260 hari, mempelai yang diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah itu nanti akan diangkat hidup-hidup, saudaraku, dan tidak mengalami kematian tubuh. Saudaraku, 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17 saya bacakan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, itu nanti orang-orang mati yang berada di dalam kebenaran, itu mereka akan terlebih dahulu bangkit. Kemudian ayat 17 saya bacakan. Sesudah itu
kita yang hidup yang masih tinggal, ini adalah mempelai yang diungsikan di padang belantara pengungsian selama 1260 hari, saudaraku. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Inilah rapture, saudaraku, yaitu pada akhir dari 1260 hari masa pengungsian itu, saudaraku. Pada saat itulah gereja, saudaraku, orang-orang kudus, jemaat-jemaat mempelai diangkat, diubahkan dalam tubuh yang tidak bisa mengalami kematian tubuh lagi, dalam tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 51 dan selanjutnya. Satu rahasia di mana suatu ketika kita tidak akan mengalami kematian, tetapi kita akan diubahkan dalam waktu sekejap mata. Saudaraku, jadi, saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu pertama yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Kemudian yang kedua, ini mempelai di padang pengungsian ini diangkat atau rapture. Ini sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai ke 17. Kemudian sesudah yang mati dibangkitkan, kemudian mempelai di padang belantara pengungsian itu diangkat dan diubah dalam keadaan yang tidak bisa binasa. Saudaraku, kemudian akan terjadi yang namanya pengadilan kursi Kristus. Ini ditulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, kemudian juga Roma pasal 2 ayat 16, Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Saudara, saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, jadi yang ketiga, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, sesudah yang mati dibangkitkan, mempelai, kemudian diangkat, dirapture, tidak mengalami kematian tubuh, kemudian terjadilah yang disebut pengadilan kursi Kristus, saudaraku. Tahta pengadilan Kristus di sini, ini berasal dari kata Yunani yang disebut sebagai bema. Saudaraku, bema ini merupakan dalam sejarahnya, saudaraku, kursi hakim yang menentukan hadiah bagi para pemenang lomba. Saudaraku, jadi ini satu bahasa pemberian hadiah. Saudaraku, pemberian kehormatan. Jadi pengadilan kursi Kristus ini adalah disebut juga sebagai bema Kristus. Saat Tuhan Yesus Kristus memberikan kedudukan, posisi kepada orang-orang benar yang masuk di dalam kerajaan surga, yang mewarisi juga di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Saudara, jadi pengadilan kursi Kristus ini adalah pengadilan untuk tubuh kebangkitan dari orang-orang benar dari segala zaman untuk memperoleh anugerah, menempatkan posisinya di surga. Saudara, surga ini miniaturnya disebut tabernakel, saudaraku. Kemudian nanti, saudaraku, di dalam kenyataannya nanti, saudaraku, ini juga ada tingkatan di surga itu, saudaraku, yaitu mempelai itu yang tertinggi, saudaraku. Kemudian keluarga mempelai, ini ruang kudus. Kemudian, saudaraku, para undangan, saudaraku, ini, saudaraku, pelataran bait suci Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena tahta pengadilan Kristus ini bersifat pemberian anugerah, merupakan satu suasana sukacita. Jadi pengadilan kursi Kristus itu, saudaraku, bukan untuk menentukan seseorang untuk dilemparkan ke neraka, tidak, saudaraku, tapi ini merupakan kebangkitan pertama, yaitu kebangkitannya orang-orang kudus, di mana nanti di sana akan ditentukan posisinya di dalam kerajaan surga. Saudaraku,
Jadi karena pengadilan tahta Kristus ini bersifat pemberian anugerah, sifatnya itu sukacita, kebahagiaan yang luar biasa, seperti seorang pelomba ketika mendapatkan penghargaan, kehormatan, hadiah, saudaraku, itu suasananya sukacita. Maka di dalam kitab Wahyu ini pengadilan kursi Kristus ini tidak dituliskan, melainkan dibahasakan sebagai suasana, saudaraku, pesta perjamuan kawin anak domba. Perhatikan baik-baik, saudaraku ini. Jadi pengadilan kursi Kristus ini, saudaraku, karena itu merupakan bema Kristus, satu keadaan, satu suasana pemberian anugerah, sukacita atau kehormatan kepada umat-umat pilihan sejak awal zaman hingga akhir zaman, orang-orang yang benar, saudaraku, yang dibangkitkan saat Tuhan Yesus Kristus datang dan juga mempelai, saudaraku, maka suasana dari pengadilan tahta Kristus ini di dalam kitab Wahyu dibahasakan sebagai pengadilan, sebagai pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Saudaraku, perjamuan kawin itu seperti tadi saya sampaikan, di sana ditentukan siapa mempelainya. Mempelai ini kedudukan tertinggi, ruang maha kudus. Dan yang berada di sana adalah sidang jemaat mempelai wanita anak domba Allah. Yang di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14, mereka adalah wanita yang diungsikan, adalah orang-orang yang diungsikan oleh Tuhan. Saudaraku, dengan dua sayap burung nasar besar. Saudaraku, mereka adalah yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, seorang wanita yang berpakaian matahari, rembulan, dan bintang, yang sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saudaraku, itulah mempelai Kristus. Dan mempelai Kristus ini adalah orang-orang yang tidak mati ketika Tuhan Yesus Kristus datang, melainkan diubahkan di dalam sekejap mata pada saat, saudaraku, nafiri berbunyi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini yang pertama adalah mempelai. Ini posisi ruang maha kudus. Saudaraku, kemudian yang kedua ini adalah keluarga mempelai. Saudaraku, ini di dalam suasana perjamuan kawin anak domba Allah. Kemudian yang ketiga ini adalah undangan-undangan. Saudaraku, jadi ada 3 posisi ya, saudaraku. Ini ada posisi mempelai, kemudian keluarga mempelai, saudaraku, dan undangan-undangan. Ini kalau di dalam bahasa lain lagi saya sebut sebagai, pertama ini posisi mempelai, yang kedua ini posisi keluarga kerajaan Allah, kemudian yang ketiga, yang pelataran itu adalah posisi warga kerajaan Allah. Saudaraku, jadi seperti halnya tabernakel yang memiliki 3 tingkatan, yaitu ruang kudus ini yang menempati mempelai, kemudian ruang maha kudus ini yang menempati mempelai, kemudian ruang kudus ini yang menempati adalah keluarga mempelai. Ini orang-orang kudus termasuk nabi-nabi dan rasul, saudaraku. Kemudian yang terakhir adalah, saudaraku, warga kerajaan Allah. Saudaraku, ini semua orang percaya, orang-orang benar dari awal zaman hingga akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi karena tahta pengadilan Kristus ini bersifat pemberian anugerah, suasana sukacita, suasana kebahagiaan, maka di dalam kitab Wahyu digambarkan itu sebagai suasana pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Tidak ada suasana kengerian pengadilan, ancaman hukuman, saudara, enggak ada. Karena pada saat itu adalah suasana pemberian anugerah, pemberian posisi untuk orang-orang benar dan juga mempelainya. Saudara, Wahyu pasal 19 ayat 7-9 saya akan bacakan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memulaikan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantainya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih,
lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saudaraku, jadi urutan ketika Tuhan Yesus Kristus datang, tadi yang pertama, yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, kemudian mempelai yang berada di padang pengungsian, yang gambarannya adalah Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14, saudaraku, mempelai itu saudaraku, itu diangkat, rapture dan tidak mengalami kematian tubuh. Kemudian saudaraku, yang ketiga ini terjadi perjamuan kawin anak domba Allah atau pengadilan kursi Kristus. Karena di sana ditentukan siapa mempelainya. Di sana ditentukan siapa keluarga mempelainya. Di sana ditentukan siapa undangan-undangannya. Saudaraku, pada saat perjamuan kawin anak domba Allah ini ditentukan siapa mempelainya, ruang maha kudus. Ditentukan pula siapa keluarga kerajaan Allah, ruang kudus. Ditentukan juga, saudaraku, siapa yang merupakan warga kerajaan Allah. Ini pelataran, saudaraku. Jadi di sanalah ditentukan posisi-posisi seseorang yang benar dari awal zaman hingga akhir zaman di dalam posisinya masing-masing dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian lama dari pengadilan kursi Kristus atau perjamuan kawin anak domba Allah ini adalah 30 hari. Saudara perhatikan baik-baik. Ini saya membuka dari rahasia Daniel pasal 12 ayat yang ke-11. Saya beritahu saudara, lama dari perjamuan kawin anak domba Allah atau pengadilan kursi Kristus itu adalah 30 hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Daniel pasal 12 ayat 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Saudara, kenapa ini geseh dengan ketika masa antikris terjadi, saudaraku? Ketika, saudaraku, gereja diungsikan, yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu, baik pasal 11 ketika dua saksi surga itu diutus, yaitu 1260 hari, ketika gereja diungsikan juga 1260 hari, atau ketika masa antikris itu 42 bulan. Kenapa ini geseh, saudaraku? Di sini dikatakan sejak dihentikan korban sehari-hari, ini artinya sejak tiba masa antikris, dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Saudaraku, padahal kalau kita Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 itu 1260 hari. Ada geseh 30 hari. Tidak ada yang salah dengan Daniel pasal 12 ayat 11 ini. Karena yang disebut dengan 1290 hari, ini saudaraku, ini adalah sejak dihentikan korban sehari-hari, ini sampai dengan akhir dari pengadilan kursi Kristus. Saudaraku, ini ada 1290 hari. Saudaraku, ini artinya, saudaraku, pengadilan kursi Kristus atau perjamuan kawin anak domba Allah ini lamanya adalah 30 hari. Saudara perhatikan baik-baik. Ini terbukanya Daniel pasal 12 ayat 11, saudaraku. Jadi, karena lama dari perjamuan kawin anak domba Allah ini adalah 30 hari, maka Daniel menuliskan, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Saudaraku, yang 30 hari ini adalah masa di mana disebut sebagai masa perjamuan kawin anak domba Allah.
Saudaraku, ini masa pengadilan tahta Kristus. Masa Bema Kristus. Saudaraku, ini masanya adalah 30 hari. Saudara simak baik-baik. 30 hari manusia ini, saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang ketiga. Kalau yang pertama tadi, saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, yang mati di dalam kebenaran dibangkitkan. Kemudian yang kedua, mempelai di padang belantara pengungsian, diangkat, rapture, dan diubahkan dalam keadaan yang tidak bisa binasa. Kemudian yang ketiga, ini adalah perjamuan kawin anak domba Allah, yang lamanya adalah 30 hari. Sehingga rahasia dari Daniel pasal 12 ayat 11 ini terbuka. Kenapa ada waktu 1290 hari? Ini adalah karena lama dari pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Lama dari waktu pengadilan tahta Kristus untuk menentukan kedudukan-kedudukan orang-orang kudus, saudaraku. Perjamuan Kristus, suasana pemberian penghargaan. Itu lamanya, saudaraku, adalah 30 hari. Suasana sukacita pesta perkawinan anak domba Allah itu 30 hari. Ini yang ketiga, saudaraku. Kemudian selanjutnya yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus ketika dia datang, saudaraku, ini adalah perang Harmagedon. Saudaraku, jadi setelah pengadilan tahta Kristus, setelah perjamuan kawin anak domba Allah yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 7 dan sampai 9, ini selanjutnya yang akan terjadi adalah perang Harmagedon, dan ini waktunya juga nanti terbuka di sini, saudaraku. Perang Harmagedon ini adalah satu perang untuk menangkap antikris dan nabi palsu. Saudaraku, jadi perang Harmagedon ini perang untuk menangkap antikris dan nabi palsu dan membunuh semua orang yang ada di bumi. Jadi ketika perang Harmagedon itu nggak ada yang lolos dan hidup, saudaraku. Ini perangnya Tuhan, saudaraku. Kalau perangnya Tuhan itu nggak ada yang bisa lolos, saudaraku. Kalau perang nuklir, saudaraku, perangnya manusia itu mungkin masih bisa lolos, saudaraku. Tapi ini perang dari Tuhan. Dia yang membawa pedang tajam bermata dua, saudaraku, di mulutnya. Saudaraku, dia yang dahsyat. Pada saat perang Harmagedon itu semua orang di bumi dihabiskan. Perhatikan baik-baik ini, saudaraku. Ini tertulis di Alkitab, saudaraku. Jadi kalau ada orang yang menceritakan nanti sesudah perang Harmagedon itu ada orang yang lolos hidup kemudian masuk kerajaan 1000 tahun damai, itu salah, saudaraku. Yang benar adalah pada saat perang Harmagedon ini adalah perangnya Tuhan untuk menangkap antikris dan nabi palsu dan membunuh semua orang lain yang berada di bumi. Kenapa begitu, saudaraku? Karena mempelai sudah diangkat. Orang-orang kudus yang mati sudah dibangkitkan, saudaraku. Di bumi tinggal, saudaraku, ini orang-orang yang fasik dan pelataran, saudaraku. Semua dinyatakan di sini akan dibunuh ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku. Jadi perang Harmagedon itu adalah perang untuk menangkap antikris dan nabi palsu. Ini nanti antikris nabi palsu ini langsung dicampakkan ke neraka, saudaraku. Jadi penghuni neraka pertama ini antikris dan nabi palsu, saudaraku. Dan saat perang Harmagedon itu tidak ada yang bisa lolos atau hidup di dalam perang ini. Karena ini adalah perangnya Tuhan Yesus, saudaraku. Kalau perang manusia, perang nuklir mungkin orang bisa sembunyi di bunker. Tetapi siapa yang bisa sembunyi dari hadirat Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca betapa dahsyatnya perang Harmagedon ini. Wahyu 19 ayat 19 sampai 21. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima
tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ini penghuni neraka pertama, yaitu antikris dan nabi palsu. Jadi saat ini neraka itu masih kosong. Saudaraku, perhatikan ayat 21 baik-baik. Kalau ada yang ngomong bahwa nanti saat perang Harmagedon itu ada yang lolos, saudaraku, perhatikan ayat ini. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Saudara, siapa yang bisa bersembunyi dari pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu? Siapa yang bisa bersembunyi dari kedahsyatan murka Tuhan? Kalau dengan perang nuklir, orang bisa bikin bunker, mempersiapkan bunker canggih, saudaraku, bisa bertahan beberapa bulan mungkin, saudaraku. Tetapi kalau Tuhan sendiri yang turun, saudaraku, dia membawa pedang tajam, saudaraku, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang. Semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Saudara, jadi di dalam perang Harmagedon ini, semua manusia nggak ada yang lolos. Saudaraku, kalau ada yang bilang nanti ada yang lolos kemudian masuk kerajaan 1000 tahun damai, itu salah. Saudaraku, jadi ini yang benar, saudaraku. Semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Maaf, saya minum dulu agak sedikit serak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian lama dari perang Harmagedon itu berapa lama, saudaraku? Waktunya, saudaraku. Saya beritahu saudara, saya akan menyingkap dari rahasia Daniel pasal 12 ayat 12, saudaraku. Lama perang Harmagedon, saudara, saya beritahu, adalah 45 hari manusia. Saya ulangi lagi, catat baik-baik. Lama perang Harmagedon adalah 45 hari manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, kita akan membaca sekarang Daniel pasal 12 ayat 12. Kalau Daniel pasal 12 ayat 11 tadi sudah tersingkap, kenapa ada 1290 hari? Itu karena yang 30 hari adalah masa dari Bema Kristus, masa dari perjamuan kawin anak domba Allah. Saudaraku, kemudian Daniel pasal 12 ayat 12 saya bacakan baik-baik. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari lamanya. Ini kok beda lagi. Saudaraku, pada saat itu Daniel ini bingung. Tuhan, ini apa maksudnya? Tapi Tuhan katakan, Daniel, pergilah, ini bukan bagianmu, saudaraku. Ini bagian, saudaraku, jemaat mempelai di akhir zaman yang mengerti rahasia ini, saudaraku. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari lamanya. Saudaraku, ini beda lagi. Tadi 1290 hari. Kemudian langsung di ayat 12-nya, saudaraku, ini kok sepertinya beda lagi, tapi nggak ada yang salah dengan ayat. Justru ini membuka rahasia kitab Wahyu, lamanya perang Harmagedon, saudaraku. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1335 hari. Ini dikurangi dengan 1290 hari tadi. 1290 hari itu merupakan, saudaraku, itu dari masa ketika Antikris tiba. Antikris menghentikan korban-korban. Saudaraku, segala korban dihentikan, itu ada 1260 hari itu Tuhan datang. Kemudian perjamuan kawin anak domba Allah itu, saudaraku, itu selama 30 hari, akhirnya ketemu 1290 hari. Kemudian kenapa ini ada 1335 hari, saudaraku? Karena ada 45 hari
lamanya perang Harmagedon. Saudaraku, jadi perang Harmagedon itu adalah 45 hari manusia. Saudaraku, seperti yang dikatakan Daniel 12 ayat 12 ini, saudaraku. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Saudaraku, 1335 hari ini dikurangi 1290 hari yang di Daniel pasal 12 ayat 11 tadi ada 45 hari. Jadi setelah pengadilan kursi Kristus, setelah perjamuan kawin anak domba Allah itu kemudian perang Harmagedon yang lamanya adalah 45 hari. Saudaraku, ini terbuka lagi rahasia Daniel pasal 12 ayat 12. Saudara tidak menjadi bingung lagi kan sekarang? Jadi semua ayat di dalam Alkitab ini benar adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian setelah perang Harmagedon ini selesai, di mana dinyatakan dalam perang itu, dan semua orang lain, saudaraku, semua orang lain, saudaraku, semua orang, saudaraku, ini dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Artinya nggak ada orang yang selamat saat perang Harmagedon ini adalah perangnya Tuhan. Dia yang menunggang kuda putih yang dari mulutnya keluar, saudaraku, pedang itu, saudaraku, yang akan menghakimi seluruh bumi, yang akan membunuh semua orang yang ada di bumi. Ini perang Harmagedon itu perangnya Tuhan. Kalau perang nuklir, saudaraku, itu belum, saudaraku. Kalau perang dunia ketiga, keempat itu nuklir masih berperan begitu luar biasa. Tapi nanti ketika Harmagedon ini perangnya Tuhan. Nggak ada orang yang bisa sembunyi di bunker, saudaraku. Melalui pedangnya yang tajam, saudaraku. Sekalipun bersembunyi di ujung cakrawala, bersembunyi di bunker yang dalam, Tuhan tidak akan kehilangan jejak. Dengan pedangnya yang tajam, saudaraku, dia akan membunuh orang itu. Jadi di dalam perang Harmagedon semua mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesudah semua mati, saudaraku, ini maka kemudian Tuhan bersama orang-orang kudusnya, ini yang keempat ketika Tuhan Yesus datang. Tuhan bersama orang-orang kudusnya menguasai bumi dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ini adalah tubuh kebangkitan dari orang-orang kudus dan orang-orang yang berbahagia. Saudaraku, jadi yang mewarisi kerajaan 1000 tahun damai itu bukan orang yang lolos dari perang Harmagedon, ya saudara, nggak ada yang lolos. Sungguh nggak ada yang lolos dari perang Harmagedon. Yang mewarisi kerajaan 1000 tahun damai itu adalah tubuh kebangkitan dari orang-orang kudus, saudaraku, bersama Tuhan Yesus yang disebut sebagai berbahagia. Itu langit masih ada, matahari masih ada, bulan masih ada, bintang-bintang masih ada, bumi masih ada, lautan masih ada ketika kerajaan 1000 tahun damai itu. Tetapi kita sudah mengenakan tubuh kebangkitan. Jadi kerajaan 1000 tahun damai itu di sana nggak ada orang mati. Saudaraku, sudah nggak ada orang mati lagi. Tubuh kebangkitan, saudaraku, yang menguasai kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6 saya bacakan. Saudara simak baik-baik. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku, ini malaikat diperintahkan juga untuk menangkap iblis itu, merantainya, kemudian memasukkannya, saudaraku, mengikatnya selama 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ayat 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka
yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Dan mereka hidup kembali. Ini artinya tubuh kebangkitan, saudaraku. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Saudaraku, jadi kerajaan 1000 tahun itu kerajaan untuk tubuh kebangkitan, bukan untuk orang yang lolos dari perang Harmagedon. Enggak ada yang lolos. Kitab Wahyu menuliskannya, saudaraku, di dalam Wahyu pasal 19 ayat 21. Semua orang itu dibunuh ketika perang Harmagedon itu, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kerajaan 1000 tahun damai adalah kerajaan untuk tubuh kebangkitan, yaitu mempelai yang sudah diubahkan juga dengan tubuh kebangkitan, orang-orang kudus yang menjadi mempelai, yang diungsikan tidak mengalami kematian tubuh, diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Kemudian juga orang dari berbagai zaman, orang-orang benar dari berbagai zaman, mereka yang sudah dibangkitkan. Tubuh-tubuh kebangkitan itulah yang menguasai kerajaan 1000 tahun damai. Saudaraku, kemudian bagaimana nasib dengan orang-orang mati yang lain? Saudaraku, saya belum bicarakan tadi. Orang-orang mati yang di dalam kesesatan. Kita akan membaca Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6, yang ke-5, saudaraku. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Saudaraku, perhatikan baik-baik di kerajaan 1000 tahun. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit, saudaraku, sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Jadi kebangkitan orang-orang kudus ketika Tuhan Yesus Kristus datang, kemudian mewarisi kerajaan 1000 tahun damai, tubuh kebangkitan, saudaraku, inilah kebangkitan pertama, saudaraku. Inilah tubuh kebangkitan yang mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Kebangkitan orang-orang suci, orang-orang benar, orang-orang kudus. Sementara orang-orang mati yang lain yang ada di dalam kesesatan, pada saat kerajaan 1000 tahun damai ini, mereka tidak bangkit. Saudaraku, saya baca lagi. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Jadi orang benar dan orang sesat itu bangkitnya beda. Orang benar itu ketika Tuhan Yesus Kristus datang, orang yang sesat itu nanti setelah berakhir kerajaan 1000 tahun damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 6 saya bacakan dari Wahyu pasal 20. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi kerajaan 1000 tahun damai adalah kerajaan tubuh kebangkitan. Tidak ada orang yang lolos saat perang Harmagedon kemudian masuk kerajaan 1000 tahun. Enggak ada, saudaraku. Itu cerita yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan lanjutkan. Kemudian di mana letak kebangkitan dari orang-orang yang tersesat, saudaraku? Nah, saya ini agak lama, saudaraku. Di mana letak kebangkitan kedua atau kebangkitan orang-orang yang tersesat, saudaraku? Jadi kebangkitan yang kedua ini adalah kebangkitan jiwa-jiwa dari orang yang tersesat. Dan terjadinya adalah bersamaan dengan dilepasnya iblis dari jurang maut. Ayo, perhatikan baik-baik. Jadi kebangkitan yang kedua ini adalah kebangkitan jiwa orang-orang yang tersesat setelah kerajaan 1000 tahun damai bersamaan dengan dilepasnya iblis dari jurang maut. Saudara perhatikan baik-baik. Saya ulangi lagi. Kebangkitan kedua adalah kebangkitan jiwa orang-orang yang tersesat yang terjadi
setelah kerajaan 1000 tahun damai bersamaan dengan dilepasnya iblis dari jurang maut. Saudaraku, ya kita baca Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka dan berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ini tubuh kebangkitan dari orang-orang sesat. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Ini bahasa kebangkitan dari kebangkitan kedua, dari kebangkitan orang-orang sesat. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Saudaraku, tidak digambarkan dengan sesuatu yang indah. Saudaraku, tapi digambarkan sederhana saja. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ini perang Gog dan Magog. Saudaraku, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku, perang Gog Magog ini adalah perang tubuh kebangkitan yang terjadi setelah berakhir masa 1000 tahun damai. Saudaraku, setelah berakhir masa 1000 tahun damai, itu saudaraku, ini kan tubuh kebangkitan orang kudus dan Tuhan Yesus masih berada di kerajaan 1000 tahun damai, saudaraku. Disebut juga sebagai kota kudus, saudaraku. Kemudian, saudaraku, pada saat berakhir masa 1000 tahun damai ini, iblis dilepas dari penjaranya. Kemudian menghasut bahasanya, menghasut, dan ia pergi menyesatkan bangsa-bangsa kepada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Saudaraku, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Ini bahasa kebangkitan kedua, saudaraku. Roh, jiwa-jiwa dari orang-orang yang tersesat itu bangkitnya di sini. Dihasut iblis untuk melakukan satu perang dahsyat, perang penghabisan yang namanya perang Gog Magog. Perang antara tubuh kebangkitan orang-orang benar bersama dengan Tuhan Yesus melawan tubuh kebangkitan orang-orang sesat bersama dengan iblis. Ini penghabisan, perang penghabisan, saudaraku. Oleh karena ini merupakan peperangan terdahsyat, perang roh, bukan lagi perang nuklir, saudaraku. Maka, saudaraku, digambarkan setelah Wahyu pasal 20 ini kemudian langit dan bumi itu akan lenyap. Ini karena dahsyatnya perang roh. Perang Gog dan Magog itu mengakibatkan langit bumi lenyap. Saudaraku, kemudian sesudah itu digelarlah pengadilan tahta putih. Saudaraku, jadi kebangkitan kedua adalah kebangkitan dari orang-orang mati. Saudaraku, kebangkitan dari orang-orang mati, orang-orang yang sia-sia hidupnya, orang-orang yang tidak berguna untuk dihakimi. Orang-orang yang dihakimi di pengadilan tahta putih adalah orang-orang yang tersesat, yang akan dilemparkan ke neraka kekal. Orang-orang yang bangkit dalam kebangkitan kedua ini disebut dalam bahasa asli sebagai nekros, saudaraku. Jadi orang-orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan yang kedua ini orang-orang di sini disebut sebagai nekros, atau orang-orang mati, atau orang-orang sia-sia, atau orang-orang yang tak berguna. Ini Wahyu pasal 20 ayat 12. Saudaraku, kita akan baca. Saudara, perhatikan baik-baik. Wahyu pasal 20 ayat 11 dan selanjutnya. Akibat perang Gog Magog tadi, saudaraku, langit dan bumi itu lenyap. Karena ini perang roh antara tubuh kebangkitan orang-orang kudus melawan tubuh kebangkitan orang-orang sesat bersama iblis, saudaraku. Ini berperang mengakibatkan langit dan bumi ini bersama unsur-unsurnya lenyap. Karena ini perang yang begitu dahsyat.
Wahyu pasal 20 ayat 11 saya bacakan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak lagi ditemukan tempatnya. Jadi setelah perang Gog Magog, itu langit bumi itu kemudian lenyap, saudaraku. Kemudian digelar pengadilan tahta putih. Saudaraku, ini langit dan bumi sudah nggak ada lagi ketika pengadilan tahta putih itu terjadi. Dan saudara perhatikan baik-baik ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati. Nah, orang-orang mati di sini ditulis, saudaraku, dalam bahasa aslinya sebagai nekros, saudaraku. Nekros itu adalah orang-orang mati atau orang-orang sia-sia atau orang-orang yang tak berguna, saudaraku. Dan aku melihat orang-orang mati atau nekros, orang-orang yang tak berguna, orang-orang yang sia-sia, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada ditulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi menurut perbuatannya. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, jadi kebangkitan yang kedua ini adalah kebangkitan dari orang-orang mati, orang-orang yang sia-sia hidupnya, nekros, saudaraku, orang-orang yang tak berguna, untuk dihakimi dan dilemparkan ke neraka kekal. Saudaraku, jadi orang yang sudah masuk kerajaan 1000 tahun damai nggak akan ikut di dalam pengadilan tahta putih ini, melainkan akan langsung masuk kepada langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru yang turun dari surga. Wahyu pasal yang ke-21. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ada dua kebangkitan. Kebangkitan yang pertama itu ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu orang-orang benar dari awal zaman, dari Adam, kemudian Abraham, kemudian juga nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, saudaraku. Kemudian juga para rasul, saudaraku, mereka dibangkitkan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Bahkan orang-orang yang nanti mati membela nama Yesus ketika masa antikris, pada saat Tuhan Yesus Kristus datang ini pun dibangkitkan. Jadi kalau orang yang mati di masa antikris itu karena waktunya sudah dekat, nggak usah takut. Karena bisa dihitung, nggak sampai 1260 hari, karena masa antikris itu cuma 1260 hari. Saudaraku, kalau orang dibunuh pada saat masa antikris itu nggak usah takut. Nggak sampai 1260 hari nanti akan dibangkitkan. Saudaraku, masuk di dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Diundang dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Jadi orang-orang yang mati dan dibangkitkan ini, saudaraku, merupakan orang-orang yang mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Orang-orang yang bangkit dalam kebangkitan yang pertama. Kemudian kebangkitan kedua ini adalah kebangkitan dari orang-orang mati, orang-orang yang sia-sia, orang-orang yang tidak berguna, nekros, saudaraku, untuk dihakimi dan dilemparkan ke neraka kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya menjadi jelas sekarang ya, bahwa ada dua kebangkitan. Kebangkitan orang benar, orang kudus, itu waktunya berbeda 1000 tahun. Dengan kebangkitan orang-orang yang tersesat, kebangkitan orang-orang yang tidak benar. Saudaraku, jadi ada selisih waktu 1000 tahun manusia. Saudaraku, pada saat bumi nanti, saudaraku, berada di dalam suasana indah kerajaan 1000 tahun damai, orang-orang mati di dalam kesehatan, mereka enggak bangkit. Mereka tidak menikmati indahnya kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai adalah untuk orang-orang yang bangkit dalam kebangkitan yang pertama. Saudaraku, tetapi orang-orang yang sesat itu akan mati, akan bangkit, saudaraku,
ketika nanti berakhir 1000 tahun damai itu, kemudian saudaraku akan dihasut jiwa-jiwa yang bangkit itu saudaraku oleh iblis untuk perang dalam peperangan dahsyat yang namanya perang Gog Magog. Saudaraku, setelah itu saudaraku dihakimilah mereka saudaraku di dalam pengadilan tahta putih. Oleh karena itu bahasanya ya pengadilan. Kalau pengadilan itu bahasanya begitu tegas, begitu keras saudaraku, yaitu pengadilan. Tetapi kalau tadi saudaraku pengadilan tahta Kristus itu bahasanya bema saudaraku. Kemudian di dalam kitab Wahyu tidak dibahasakan sebagai pengadilan, melainkan malah dibahasakan sebagai suasana perjamuan malam kawin anak domba Allah. Jadi suasananya begitu indah saudaraku saat pemberian kursi saudaraku, pemberian hadiah penghargaan kepada orang-orang benar dan orang-orang kudus. Saudara, jadi kalau seseorang itu dibangkitkan, kemudian yang ditemuinya, perjamuan kawin anak domba, ini berarti orang benar saudaraku. Tetapi kalau seseorang itu saudaraku mati kemudian dibangkitkan, yang dijumpainya kemudian suasana ngeri dan peperangan saudaraku, suasana hasutan iblis untuk perang Gog Magog saudaraku, itu berarti saudaraku dia adalah orang yang tidak benar saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya ini menjadi jelas. Apa-apa yang belum tersingkap sudah tersingkap saudaraku. Mengenai rahasia Daniel pasal 12 saudaraku ayat yang ke-11, mengenai waktu yang disebut sebagai 1290 hari sudah terbuka. Itu karena nanti akan membukakan rahasia lamanya waktu perjamuan kawin anak domba yang lamanya adalah 30 hari. Kemudian rahasia dari Daniel pasal yang ke-12 ayat 12 yang dinyatakan berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti yang mencapai 1335 hari. Ini juga sudah terbuka. Ini merupakan saudaraku jeda waktu untuk perang Harmagedon yang waktunya adalah 45 hari. 1290 hari ditambah 45 hari ada 1335 hari. Melalui pembukaan rahasia firman ini terungkap mengenai kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang kedua. Terungkap mengenai rahasia Daniel yang menyebutkan mengenai angka 1260 hari, 1290 hari, dan juga angka yang disebut Daniel 12 ayat 12 disebut sebagai 1335 hari. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.